Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Bonito Setiawan Anwar, NIM 183134 2008 dari Penjaskesrek Parepare. Kali ini saya akan membahas tentang kembali kepada MK Sosiologi Penjas dan Olahraga. Kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Olahraga merupakan aktivitas sosial yang halnya dengan aktivitas lain, proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan hal apa-apa yang harus diemban dan dikerjanya. Kenyataan bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakat atau publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya, yang mungkin tidak diinginkannya. Sebagai pribadi, manusia memiliki keluasan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya. Seperti dalam aktivitas olahraga, bergu yang memiliki aturan kolektif, tetapi yang diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir, dan olahraga profesional, olahraga khusus untuk pria dan olahraga khusus wanita, dan lain sebagainya. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seorang secara umum dalam masyarakat sehubung dengan orang lain dalam arti lingkungan, pergaulan, presennya, dan hak serta kewajibannya. Menurut Suekanto 1990. Adapun pengertian dari status wanita dalam olahraga, tidak ada satupun wanita yang terlahir secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tingkatan yang ditunjukkan dari perbuatan pada aktivitas olahraganya. Hal ini yang membedakan aktivitas statusnya adalah bangsawan atau bisa dikatakan Raden atau Roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang yang dilahirkan. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan aktivitas atau status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Aktivitas status bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuannya masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dari konsep ini, stratifikasi sosial akan menjadi semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat. Tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda, berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipan di olahraga. Bagaimana juga wanita berolahraga menginginkan prestis dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaan oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntunan kebutuhan untuk harga diri atau system dalam atau teori kebutuhan menurut Maslow. Adapun peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakan untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai
Salah satu peningkatan status sosial menurut Raif H. Turner memiliki dua bentuk, yaitu satu, kontes mobility atau mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. Yang kedua, sponsor mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan atau pemberian penghargaan di antara atlet pria dan atlet wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya atau dalam kurung sama-sama. Misalnya, sejumlah hadiah yang bisa diberikan antara kelompok putra dan putri. Meski mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, skill tinggi, atau jika dibandingkan dengan kelompok putri, terlebih jika didramatisir oleh pers yang secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan lebih pada sesamanya, yang dampak pada semakin banyaknya jumlah penonton dan secara otomatis pemasukan keuntungan dan penjualan terkarcis pun lebih besar. Terlepas dari itu, status wanita berolahraga memang masih menetapi porsi lebih rendah dari kaum pria. Anekdotnya bisa dikatakan karena wanita kalah star semenjak zaman Yunani dan Romawi sebagai perintis olahraga modern. Wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria. Bahkan dilarangnya berpartisipasi meski sebenarnya telah dimiliki kemampuan yang sama dengan pria. Dari beberapa mitolog, Artemis dan Athena, Theseus, Ifotolita. Adapun peranan wanita dalam olahraga. Peranan atau role merupakan dinamika dari status atau penggunaan dan hak dan kewajiban menurut Susanto 1985. Aspek dinamis kedudukan atau status menurut Suikanto 1990. Sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakupi tiga hal, yaitu satu, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Adapun yang kedua, konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Adapun yang ketiga, yaitu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Peranan dengan status keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan yang sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi atau resmi dan tidaknya, olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat, mendapat peranan sosial dari kedudukan sebagai wanita yang berolahraga. Hanya saja sering dilupakan bahwa dengan interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan, sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Contohnya, dalam dunia olahraga, peranan manajer yang lebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang bertanding. Peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas atau fair play. Dalam dunia olahraga, ketimpang ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan atau tidak kemerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalkan dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita ini hanya sebagai objek atau pelengkap, sebagai umbrella girls di otomotif sport.
atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan, hingga status dan peranan bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemain utama. Ketimpang-timpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga akibat ketidaksesuaian harapan dalam konteks olahraga Indonesia. Rasanya lebih tepat dikatakan tuntunan dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status. Adapun menurut Davis 1948 terjadi karena yang pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya, atau sebaliknya. Apabila harapan masyarakat akan tindaknya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Adapun yang ketiga yaitu apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa sesuatu pertandingan hanya batas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan penyamaran status tanpa memahami peranan yang diemban ketika menyamakan status atlet kita dengan atlet dunia, tanpa mengerti proses untuk memperoleh status lebih, perannya seperti apa. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan. Dari konsep ini kita tahu lebih bahwa tim putri kita adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya dan proses untuk menjadi pecundang, atau karena kita memang kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita. Tim sepak bola kita lebih banyak kalah, tim bulu tangkis semakin terpuruk, berpindahnya pebulu tangkis putri harapan kita ke negara lain, ketidakmampuan induk olahraga dalam proses regenerasi atlet wanita. Ini semua adalah tren yang semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas wanita berolahraga. Salah satunya penyebabnya adalah perbedaan kesempatan. Menurut Cockley 1990, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan diantaranya dalam hal yang pertama, persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebaran. Yang kedua, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan. Yang ketiga, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor. Yang keempat, akademik, penugasan, kompensasi pelatih dan tutor. Yang kelima, ketersediaan obat-obat dan pelayanan pelatihan, serta yang terakhir yaitu fasilitas publitas bagi secara individu, tim, dan event. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga, karena negara ini dipimpin oleh seorang perempuan juga yang secara karakter psikis lebih menonjolkan perasaan. Wanita pun berkeinginan sama untuk mendapatkan penghargaan selayaknya pria. Hanya proses ke arah itu tidak berkesempatan, sama dengan yang dimiliki pria yang tidak karena terkait kebijakan dan hasil adalah kesepakatan dominasi pria yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Seandainya presiden negara ini berprioritas pada peningkatan sumber daya perempuan, atau bukan sebatas retorika dengan tegas memberikan askribes status dan eksibes status sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan lawan jenisnya. Adapun kedudukan dan peranan atlet di masyarakat, yaitu yang pertama, keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun yang kedua yaitu individu yang hidup dalam suatu penata sosial dan lingkungan masyarakat yang terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, sebagai individu yang rasional, seorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Adapun faktor pendukungnya yaitu hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan satu status jenis bangsa di dunia internasional adalah sebuah kerjasama antar pria dengan wanita.
Andai saja bangsa ini adalah negara yang menghormati sejarah serta terus mengenangnya. Kita diingatkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade 1996 pada saat pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang adalah buah kerja keras seorang wanita bernama Susi Susanti. Wanitalah sebenarnya yang menjadi perintis bagi KONI untuk terus mencanangkan upaya mendulungkan medali dan olimpiade berikutnya. Hanya saja kita adalah masyarakat hedonis yang bersuka cita sesaat, tidak mampu mengambil makna dari setiap peristiwa yang mampu menorehkan prestasi spektakuler yang pada akhirnya kita tetap lupa atau mungkin mengabaikannya. Akan kemasyhuran atlet wanita yang berhasil mencetak prestasi mencetak prestasi melebihi kaum pria, sehingga status dan peranan wanita dalam olahraga masih terus berada di belakang kaum pria. Adapun menurut Chong-Clay 1995 mengungkapkan pula bahwa masyarakat adalah mitos dan yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tidak tingkat pendidikannya yang informasinya mendidik masih rendah. Adapun yang pertama yaitu satu, keikutsertaan yang berat dan olahraga mungkin menjadi sebab utama menjadi kemampuan menghasilkan keturunan. Yang kedua, aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Adapun yang ketiga, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. Adapun yang keempat, keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Yang kelima, keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik atau menonjolkan otot. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam berolahraga. Secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupan secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan sehari masyarakat di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terlepas dari semua itu, bagaimana juga semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkatan penampilan yang harus meningkat. Walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya yang unik, tetapi manfaat bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh lebih pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Menurut Griwijoyo 2003 nomor 45. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas kali ini yaitu pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara apa yang mampu dilakukan dengan memberi hak dan kewajiban serta kesesuaian memberikan harapan-harapan, bukan dalam bentuk tuntunan. Mitos yang keliru sudah seharusnya dibuang. Perbedaan persepsi ini tidak harus semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam olahraga, melainkan sebagai pengayaan untuk mencari solusi dalam memberikan kesempatan yang lebih luas, menumbuh kembangkan seluruh potensi serta untuk terus mengejar ketertinggalan dari kaum pria dan kemajuan kaum wanita di negara lain. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.